Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 104 kemarin tentang bagaimana Al-Quran bersikap tegas terhadap kekufuran, artinya larangan tasyabuh, menyerupai terhadap orang-orang kafir. Di mana kemarin hadisnya mantasya penggalan, mantasya bahabi kaumin bahwa minhum. Kemarin hadisnya waman tasya bahabi kaumin bahwa minhum. Artinya bahwa agama Islam memiliki ranah yang tidak ada toleransi. Ada ruang yang di situ sifatnya usuli wa tathbiti, tidak ada toleransi, tidak ada tasam, yaitu dalam persoalan akidah, dalam urusan prinsip. Ya. Di mana kata kunci dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dan di mana hari ini kita menyaksikan, kemarin dalam pembahasan saya menyampaikan faktor kebodohan umat ini terjebak, terseret dengan ritual dan tradisi yang oleh orang-orang kafir dijadikan hari-hari kebesarannya. Dan umat ini secara tidak langsung, apapun faktornya, apa nafsu atau apapun kebodohan, dan ini perlu rusak dan harus dikritisi, karena memang itu sudah bagian dari akidah, Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita, sekaligus mengingatkan bulan Desember tahun Masehi ini, bagaimana di sini akan banyak umat Islam notabene di situ akan mengikuti atau di situ awalnya mungkin iseng gimana, tapi yang jelas tidak ada bahasa dalam masalah akidah ini tadi toleransi, karena di situ sudah jelas bahwa umat Islam, orang mukmin memiliki ritual tersendiri, identitas tersendiri, asyrul mukminin rahimakumullah, sehingga dalam penghujung ayatnya kemarin walil kafirina adzabun alim. Maka secara tidak langsung orang-orang yang mengikuti budaya, yang mengikuti tradisi orang-orang kafir, dan di situ adalah bagian dari akidah mereka, kemudian umat Islam mengikuti, sama akan mendapatkan ancaman adzabun alim. Naudzubillah. Makanya dalam surat Al-Fatah ayat 22 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kufar. Asyidda di situ ketegasan terhadap perilaku kekufuran, bukan membenci terhadap fisiknya orang kafir, tapi perilaku kekufuran, ada ketegasan. Dan berarti di situ ruang lingkupnya dari mulai ucapan kekufuran, kalau alam ini sekarang lagi booming apakah itu memang suasana apa ya? Saya kurang tahu, tapi hampir di mana-mana nyampe ke Banjar, Assalamualaikum. Ya, dulu ketika saya ke Semarang itu memang banyak anak-anak di pinggir, ya, dikira iseng gitu ya, mereka bawa tablet gitu menunggu bus lewat gitu ya. Nah, ternyata lama, tapi sekarang wallahualam bisa, itulah sebuah negara berkembang biasanya senang mengadopsi, senang meniru gitu ya. Masalah urusan pantas dan tidak pantas nomor kesekian, yang penting musim gitu ya. Oleh karena itu justru orang mukmin yang identik, mereka komitmen dengan Quran, mereka punya ciri khas tersendiri, mereka punya identitas pakaian tersendiri, Mas rahimahullah, dalam berbagai hal, baik dalam atribut di situ ada ucapan, perilaku, pola pikir, keyakinan, bahkan dalam pola hidup, bahkan dalam perkakas hidup rumah tangga pun punya identitas. Ya,
nempel di rumah juga ya jelas. Hadirin Assalamualaikum warahmatullahi nempel. Isi segala ditempel ke tembok. Tempel. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kita akan melanjutkan ayatnya masih tentang bagaimana kaitannya dengan tasyabuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayunazzala 'alaikum min khair min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayat 105 ya, 105. Mayawatu, tidak akan menginginkan ya, tidak akan senang ya, mawaddah ya mayawatu. Jadi tidak akan ada rasa kecenderungan, keinginan, tidak mengharap gitu ya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, begitupun walal musyrikina, dan tidak menginginkan orang-orang musyrik, ayunazzala alaikum, diturunkan kepada kalian, alaikum min khairin, sebuah kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, yahtassu, akan mengistimewakan atau menentukan, birahmatihi, mengkhususkan, khosais, birahmatihi, dengan rahmatnya, man, pada orang, seseorang, yasha, yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dat yang memiliki karunia, al-fadl al-azim, yang maha besar, al-azim, yang maha agung. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ayat 105 ini menjelaskan, yubayyinu ta'ala bidzalika syidati adawatil kafirin min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ayat ini yubayyinu, akan menjelaskan Allah Ta'ala, bidzalika, tentang ya, syidah adawatil kafirin, kerasnya permusuhan orang-orang kafir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kerasnya syidah adawah, permusuhan, al-kafirina, orang-orang kafir, min ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin. Jadi Allah akan menjelaskan melalui ungkapan mayawaddu, bagaimana permusuhan orang-orang kafir itu dari semenjak Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi sampai akhir zaman, tidak akan pernah berhenti. Maka bahasa juga ya waddu pakai mudore. Mudore memiliki dua zaman, zaman hal hari ini dan istiqbal hari esok. Artinya sampai kapanpun orang kafir tidak akan pernah senang dengan umat Islam, begitu. Maka aneh kalau orang Islam menganggap bahwa musuhnya itu orang kafir tapi mengikuti tradisinya, aneh kan? Iya. Ya, jadi apa? Ya waddu itu bisa, ya maknanya tidak akan pernah merasa nyaman kan, tidak akan pernah merasa tenang, tentram. Kemusuhannya tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau hari ini ada orang kafir baik-baik itu datang ke pesantren pakai sorban, dicium oleh kiai dan santrinya, aneh. Kemana? Aneh. Kemana identitas keimanannya? Jelas kayak waddu. Dia sekarang membuat sebuah arus, ingin mewadahi pesantren se-Indonesia. Ya, singkatannya Pak? PPI. Ya, PPI. Itu ya.
bagusnya ini pesantren mulai sadar. Ada beberapa orang Indonesia kudu gitu aja kan. Mun teu dikitu sarare wae. Enggak tahu bangsa kita wataknya gitu ya. Terus dikebukan ulang gitu. Perkara nyari. Jadi memang kita sudah terlalu lama dinabobokan gitu ya. Jadi kepekaan jiwanya, kepekaan agamanya kurang gitu. Iya, terlalu lama tidur. Ya, dijajah. Dan dijajahnya oleh Belanda. Ya, karena ada yang sang peneliti gitu. Jadi kalau sebuah negara dijajah oleh Belanda, ya kita ini seperti ini wajah-wajahnya. Ya. Berbeda dengan dijajah oleh Inggris, itu ada perbedaan. Kalau Allah bisa ini menurut orang lain. Ya. Hadirin masyarakatullah, ini kita sekali lagi Al-Quran ini menjadikan ruh spirit bagi kita untuk kesadaran sekarang. Bahwa ternyata umat ini sudah terlalu lama dijajah. Umat ini sudah terlalu lama tidur. Ya. Terus zaman Nusare ketika diundangkan langsung lompat. Ya. Nah, umat Islam di Indonesia gitu, sare ini diundangkan, keberatan ke ayat Al-Maidah 5 hiji, tapi langsung lompat gigi sekolah. Itu langsung lompat 3 orang diundangkan. Ya. Aduh, lah ayat 2 jamna. Satu di Masjid Qomat. Lilatein. Ya diramak gitu. Di kamar keluar, nah kursi deh. Hadirin masyarakat, itulah cerminan pernak-pernik bangsa kita, ya. Hadirin masyarakat. Jadi jelas-jelas dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir mereka memiliki sebuah rencana yang terorganisir gitu ya, sangat rapi pergerakan mereka untuk menghancurkan umat Islam. Ya rapi. Ya, hadirin masyarakat. Maka jelas ayat ini mengingatkan bahwa kita memang saatnya bangun, saatnya bangkit bagi kita, dan kebangkitan ini harus dimulai dari diri kita dengan cara kita komitmen dengan Quran dan Sunnah, kita mengikuti Rasulullah SAW. Itu salah satu wujud kebangkitan umat ini. Jadi hari ini memang Al-Quran belum begitu jadi ruh terhadap umat ini ya, karena masih ada sebatas yang membaca saja Al-Quran itu ya. Tidak ada melangkah lebih jauh, dikaji, diamalkan, dibumikan begitu ya, sehingga hanya sebatas membaca, sehingga ruhnya belum begitu menggelora dalam jiwa umat Islam ya, dalam jiwa. Jadi belum sama gitu ya, belum sama ruhnya umat ini, karena ada yang ini semangat, yang ini gimana, kendor ya, yang ini punya idealisme, yang ini nggak apa-apa lah kita mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak sama gitu ya, Mas Sunari Makumah. Jadi julul-jol. Selamat Natalnya pada bisa. Jadi itu mah apa? Membuat rekayasa gimana caranya gitu. Intinya supaya dipercaya. Ya. Jadi mengadalilan, mengamalkan dalil, bukan mengamalkan dalil, cari dalil. Ya, dengan diri masih Allah. Nah itu, ini fenomena hari ini. Makanya mudah-mudahan ayat ini menjadi bakal ruh bagi kita untuk terus senantiasa kita mencintai Al-Quran, mencintai Islam. Kan? Mari kita bersama-sama bangkit, karena saat ini memang ada semacam suasana umat Islam ini ada teror gitu ya, supaya takut gitu, supaya takut, ada teror gitu ya, dengan berbagai hal. Kemarin hari Ahad saya menyampaikan dulu yang diangkat itu ditakut-takuti mungkin ya orang-orang yang memang kelihatannya memiliki idealisme tentang Islam. Sekarang yang ditakuti bukan orang itu lagi, tapi sekarang yang ditakuti adalah ditakut-takuti oleh negara Indonesia adalah pedagang panci. Nah itu ada sekarang. Dengan munculnya kasus bom panci, jadi ini tukang panci itu keur diteror sieun orang besar, kemudian disebut teroris ya, hal seperti itulah. Jadi lucu bangsa kita ini, wallahu a'lam bishawab, karena memang negeri ini negeri yang bukan Mas Sia tewa. ya. Hadirin masih perlu kita perhatikan. Jadi ayat ini bagaimana
Ibnu Katsir menjelaskan yubayyinullahu ta'ala bidzalika syiddati ada'awatil kafirin min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kita jangan percaya terhadap orang kafir. Kita jangan percaya hari ini terhadap orang Nasrani dan Yahudi. Jangan percaya. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Karena jelas kata Allah, ma yawaddu, sampai kapanpun mereka tetap menanam kebencian terhadap umat Islam. Ya, terhadap umat Islam. Terhadap siapa? Alladzina hadarallahu ta'ala min musyabahatihim lil mu'minin. Artinya ayat ini Allah memperingatkan ya kepada umat-umat yang selalu peka untuk apa? Peringatan min musyabahatihim, terhadap menyerupai mereka, tasyabuh. Baik tasyabuh dalam aspek keyakinan, ya kan? Dalam aspek keyakinan, seperti orang Nasrani meyakini bahwa Isa itu ya, ya bahwa Al-Qudus gitu ya, Ruhul Kudus ya, dan sampai limitnya dianggap Tuhan ya, dianggap Tuhan. Dan hari ini juga umat Islam dalam kacamata akidah juga ada terjebak dengan yang namanya Al-Qudus gitu, membersihkan seseorang, mengkultuskan seseorang sehingga hampir menyeret terhadap ketuhanan. Artinya orang tersebut memiliki sifat-sifat ketuhanan, bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan madarat, bisa memberikan manfaat gitu ya. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Padahal sifat-sifat yang memberikan manfaat madarat itu kan hak Allah. Ketika orang meyakini bahwa ada orang yang mampu memiliki tadi, ya, itu sudah sama, tasyabuh dalam aspek akidah. Ya, musyrikan. Juga tasyabuh dalam ibadah, banyak sekali ritual-ritual kita yang menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Itu juga tasyabuh dalam aspek ibadah. Ya kan? Kalau Pak Joko dulu membisik kepada saya, hari ini kadang-kadang umat Islam juga terjebak. Seperti apa? Seperti muncul kayak nyanyian di gereja gitu. Ya kan? Nyanyian gitu ya. Nah, mirip. Hadirin masuk rahimahullah. Walaupun di situ mungkin sanjungan-sanjungan ya. Tapi gayanya mirip seperti di istana Al-Qur'an, pakai langgam Jawa. Nah, itu kan miripnya itu ibadah. Mereka sudah masuk ke sana. Ya, kita prihatin. Nah, hadirin masih rahimakumullah, itu nada-nada syair-syair. Itu dalam aspek abudiyah, ibadah, ya, ibadah. Ya, tempat-tempat masjid itu seharusnya tempat zikir, tempat diskusi tentang agama, tempat nasihat, tempat sujud ruku. Sekarang masjid bisa jadi tempat gaduh gitu, dengar suara musik-musik gitu ya. Nasirul mu'minin ya, itu. Kemudian juga tasyabuh dalam aspek muamalah gitu ya. Muamalah, tapi akidah pertama, 2 ibadah, 3 muamalah. Bagaimana dalam muamalah umat ini ya? Mereka, wah, dalam ini lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, ini PR bagi kita. Ini sebuah tantangan dakwah bagi kita untuk menyadarkan kembali umat Islam rujuk kembali kepada sumber asli, masdarul asalah, sumber yang warsinil, yaitu Al-Quran, Sunnah. Itu ada. Nah, kita bisa melihat ya, fenomena hari ini dalam aspek muamalah bagaimana sudah berapa hampir dominan ya, tasyabuh dalam muamalah ini ya. Tasyabuh dalam muamalah. Dalam muamalah itu kan tentu di situ ada yang namanya minhaj, sistem, ada minhajul iqtisadi, sistem ekonomi gitu ya. Nah, di situ ada minhajus siasi juga, konsep politiknya, konsep hadoroh, peradaban budayanya. Di situ kita bisa bagaimana umat ini terjebak ya, mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Padahal itu adalah strategi mereka untuk melumpuhkan umat ini dengan cara mereka sedikit-sedikit ya masuk.
Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, umat ini nanti akan mengikuti sebuah tradisi kaum tertentu, sampai kaum tertentu masuk ke lubang buaya pun mereka akan ikut gitu ya. Nah, itu dalam sebuah. Ketika Rasul ditanya siapa kaum itu, Yahud, Nasrani, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin rahimakumullah, itu ya. Sehingga lihat soal mawaddah bainahum wa bainahum. Artinya ayat ini semoga menjadikan qata'an mawaddah, memutuskan gitu ya, memutuskan ya antara mawaddah ya, keinginan bainahum wa bainahum, antara orang kafir dan orang terputus, harus ada perbedaan. Mawaddah ini bisa disebut ya loyalis, ya, memutuskan loyalis ya. Tapi saya baca dalam media bagaimana ketakutan negara kita ini sampai gimana ya, sampai bermacam-macam, digalakkan kembali pilar 4 pilar kebangsaan. Itu untuk menguji benar nggak ini umat Islam Indonesia teh, benar nggak gitu ya. Padahal kalau kita suruh belah tuh dada Pak Haji Ahwawi, pasti hatinya merah putih itu pasti. Jangan takut Jokowi, itu di situ merah putih pasti. Belah dadanya pasti di situ, Bhinneka Tunggal Ika ada pasti. Jangan takut. Nah, ini ketakutan sampai masya Allah, sampai adzan aja diatur-aturkan, aneh lah, aneh bangsa kita ya. Sampai suara adzan ada itu diatur bisa mengganggu. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya prinsip tidak terperhatikan. Ya, apa yang prinsip dari ini? Bangsa ini musuh terbesarnya adalah kan kebodohan dan kemiskinan menurut saya. Ya, kebodohan dan kemiskinan itu mereka tidak pernah memperhatikan itu. Ya, justru yang diperhatikan, disibukkan hal-hal yang tidak usah diragukan lagi. Bagaimana umat Islam ini tentang persatuan, toleransinya umat Islam ini gak ada. Bahkan orang kafir nyaman bertetangga dengan umat Islam ini ya. Tapi kita perhatikan di negara-negara yang minoritas umat Islam, sekarang mulai diberanguskan etnis, ya dibantai. Contoh sebenarnya cerminan bangsa Indonesia, masya Allah. So, kalau kita perhatikan di tempat yang agak